You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon kiranya ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, dan juga diskusi di antara kami. Tolonglah kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan, kesempatan seperti ini Tuhan berikan bagi kita untuk boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Nya, dan juga tentunya di dalam kaitannya bulan kasih sayang ini teman-teman mengangkat tema tentang pasangan hidup. Nah, saya menyiapkan satu presentasi untuk kita ikuti bersama, dan nanti setelah saya menyampaikan ada waktu untuk kita diskusi singkat begitu ya. Nah, kita akan lihat sama-sama, bisa lihat ya screen-nya ya. Kita akan bicara tentang kekasihku, di manakah kamu ya. Nah, ketika bicara tentang kehidupan kita, saya ingin kita mulai dulu dengan melihat konteks ini ya. Apa sih arti kehidupan? Sebenarnya sadar atau tidak, setiap kita di dalam hidup ini, kita adalah orang-orang yang sedang menghidupi sebuah cerita. Believe it or not, we are living a story. Setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Kenapa? Karena dengan cerita itu kita memberi makna kepada kehidupan. Nah, ini pemahaman yang penting ya, bahwa setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita, dan cerita itulah yang memberi makna kepada hidup kita. Contohnya, kalau kita ditanya, apa sih sukses itu? Nah, kita akan melihat ya bagaimana orang berusaha mendefinisikan sukses itu. Sebenarnya tergantung cerita apa yang sedang dia hidupi. Kalau misalnya kita melihat sukses itu dengan kaitan banyak uang, nah berarti ada kisah tentang uang yang menjadi cerita besar yang menaungi kehidupan seseorang. Jadi dia akan melihat namanya sukses dikaitkan sama uang. Apa yang dia lakukan sekarang, misalnya dia studi dengan baik, dia lulus dengan nilai yang baik. Apa tujuannya? Ya uang begitu ya. Jadi ketika sebuah cerita besar itu menaungi kehidupan, maka jangan lupa kita memberi makna kepada hidup tergantung cerita kita. Saya kutip kalimat dari Timothy Keller. Beliau berkata begini ya, orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Itu yang tadi saya katakan ya. Apapun yang kamu lakukan, memberi makna kepada apa yang sedang kamu kerjakan, apa yang kamu mau capai ke depan, itu tergantung sebenarnya ceritanya apa, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, cerita itu seperti kacamata yang melaluinya kita akan memandang semua realita di dalam kehidupan ini. Nah, itulah yang sebenarnya sedang terjadi, dan cerita itu dibentuk oleh berbagai hal. Ada yang dibentuk oleh culture kita, ada yang mungkin dibentuk atau diberikan oleh keluarga kita, family. Setiap family punya nilai
Misalnya ada yang mengatakan berhasil itu kalau bisa studi yang tinggi. Ada yang bilang berhasil itu kalau punya uang yang banyak. Ada yang bilang berhasil itu kalau punya keluarga, punya anak-anak, and they live happily ever after. Semua culture sedang memberikan cerita, baik berkaitan dengan kehidupan yang sedang dijalani. Nah, kenapa ini penting kita bahas di awal bicara tentang pasangan hidup? Karena engkau akan memaknai pasangan hidup itu juga tergantung cerita apa yang sedang kau hidupi. Untuk beberapa keluarga belum punya pacar umur 20-an, fine-fine aja. Tapi untuk beberapa keluarga culture tertentu, wah mungkin itu nggak biasa begitu ya. Sehingga ketika misalnya ada teman saya yang waktu itu dia dari daerah, dia katakan, wah umur saya bang, kira-kira umur 23, 24, kita di kota baru lulus kuliah, di kampung itu sudah anak satu itu katanya ya. Jadi sebenarnya kan cerita-cerita ini dibangun oleh berbagai hal di sekitar kita. Nah tapi hal yang menarik saya pikir ini ya, if life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup itu adalah sebuah cerita, maka ada sang pencerita, sang pembuat cerita. Dan bagi kita orang percaya, kita sadar betul sejak awal Alkitab kita mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Teman-teman, di tengah-tengah dunia yang menawarkan berbagai cerita, sebenarnya buat kita umat Allah harusnya kita memahami dan mengerti apa sebenarnya cerita yang sedang dibuat atau sedang dirangkai oleh sang pencerita agung yang kita sadari bahwa kita pun dicipta oleh dia. Jadi buat orang Kristen seharusnya kisah kita adalah kisah yang Allah sendiri nyatakan, God's big story. Nah ini yang perlu kita pahami ya. Dari mana sumbernya? Ya, kita akan lihat sebenarnya di dalam Alkitab kita sendiri. Dalam buku yang ditulis oleh seorang teolog bernama Christopher Wright, dia mencoba menggambarkan ya, bahwa Alkitab itu kalau diperes begitu rupa ya, maka sarinya itu dia mengatakan Alkitab terdiri dari drama 6 babak. The Bible is like a drama with 6 acts. Or stages. Nah dia coba melihatnya dengan menggunakan simbol ini. Jadi dia bilang bisa kita menjelaskan Alkitab kepada teman kita hanya dalam 6 simbol ini. 1 menit juga bisa dijelaskan ya. Dia berkata dalam Alkitab ada banyak cerita, tetapi sebenarnya ada cerita utama yang merangkai seluruh cerita-cerita yang lain. Nah dimulai dengan babak 1, itu disebut sebagai creation. Allah menciptakan. Lalu babak yang kedua terjadi kejatuhan, fall, di dalam kerajaan Allah, di dalam ceritanya Allah, begitu ya, yang Allah ciptakan itu. Lalu kemudian ada promise, ada janji yang akan dibaharui semua yang jatuh itu dengan kedatangan sang juru selamat, penebus, itulah kita sebut redemption. Dan kita akan menanti begitu ya. Yang nomor 6 itu kan, kalau yang nomor 1 creation, nomor 6 itu new creation. Maka sebenarnya kita akan menuju ke new creation ya. Lalu sekarang nomor yang kelima itu dia sebut sebagai mission ya, dan yang keenam itu yang new creation. Jadi kalau dilihat sebenarnya kita ada di dalam cerita ini mulai dari tahap 1, babak 1 sampai babak 6. Yang sudah terjadi saat ini adalah sampai di babak yang mana? Kita ada di nomor berapa? Nomor yang kelima ya. Nah kita masih menanti penggenapan akhir dari semuanya, yaitu di dalam the new creation. Sehingga perhatikan baik-baik bahwa di dalam kita memahami kehidupan, sebenarnya kita sedang ada dalam nomor yang kelima ya. We are on a mission. Sadar atau tidak teman-teman, hidup kita ada di dalam misinya Allah. Jadi kalau teman-teman memperhatikan di dalam gambar ini saja,
simbol-simbol ini, kita jadi memahami satu hal nih yang menarik. Bahwa sebenarnya hidup itu bukanlah cerita kita, lalu kita undang Allah, ayo Allah masuk dalam ceritaku. No. Hidup itu dalam perspektif Alkitab adalah ceritanya Allah, di mana Allah mengundang kita masuk ke dalam ceritanya. Sehingga setiap kali kita melakoni kehidupan, kita selalu harus mengerti dan bertanya, Tuhan, apa yang kau rencanakan buat hidupku? Your life and my life is on God's mission. Jadi kalau kita lihat studi kita, gimana kita memahaminya? Ini bukan sekedar ceritamu, kau anak dari kampung, dari daerah, berjuang keras, bisa lulus, kuliah di IPB, berharap sebentar lagi akan lulus. Ini bukan sekedar ceritamu, tapi ini ceritanya Allah yang mengundang engkau masuk ke dalam ceritanya. Jadi yang menarik, ya walaupun ini sekedar memahami kehidupan, tetapi ini sangat penting buat beberapa orang yang melupakan bahwa ini bukan kisahmu, tapi ini kisahnya Allah. Dan karena itu, kita sadar betul ini juga bukan sekedar cerita ya, tetapi sumbernya dari mana? Ya dari Alkitab. Karena itu, this is not only a story, but this is God's word. Tuhan mau kita melihat segala sesuatu dari perspektifnya Allah, dari perspektif kisahnya Allah, sehingga kita pun memberi makna kepada kehidupan menurut dan berdasarkan kisahnya Allah. Nah teman-teman, ini penting ya. Saya suka bayangkan begini, anggaplah ini banyak yang cewek-cewek di sini ya. Misalnya nih, tiba-tiba kamu di kosan atau di rumah didatangin oleh sutradara drama Korea. Sutradara drama Korea sedang meminta kamu jadi pemeran di dalam drama yang terbaru yang akan hits ya. Dia sekaligus penulis naskah, dia adalah sutradara, lalu dia undang teman-teman jadi pemeran utamanya. Maka lihat ya, engkau akan memerankan apa yang ada dalam naskah. Apa yang terjadi dalam kehidupan atau dalam drama itu ya harus based on the text atau the script gitu ya, naskahnya. Jadi mungkin kamu ada kesempatan improve ya, tetapi nggak jauh-jauh dari naskah. Naskah itulah yang memberikan guideline, karena naskah itu menuangkan apa yang menjadi cerita yang dimiliki oleh sang sutradara, sang pembuat cerita. Jadi ini bukan ceritamu lalu kamu undang sutradara, ayo dong arah-arahin gayaku gitu ya. Tapi ini adalah ceritanya sang sutradara yang mengundang engkau masuk dan engkau diminta mengikuti naskahnya. Rajin-rajin kita ya baca naskahnya ya. Kalau kita mau mengerti kisah kita, cerita kita, bagaimana hidup dalam ceritanya Allah, ya rajin-rajin baca naskahnya gitu. Nah, karena itulah saya pikir malam ini waktu kita melihat relasi, saya mau juga kita mengertinya dalam ceritanya Allah. Karena apa? Karena inilah yang membingkai atau memberi makna kepada berbagai hal, termasuk relasi-relasi yang teman-teman dan saya bangun. Ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Saya ambil bagian ayat ini untuk kita bisa memahami tentang relasi secara khusus pasangan hidup ya. Karena di dalam Alkitab banyak hal yang dicatat, termasuk awal mula di dalam relasi yang intim suami dan istri, itu dicatat juga di dalam kitab Kejadian. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Saya ajak kita mengikuti ceritanya, dan saya nanti akan coba kasih keterangan untuk kita memahami cerita ini sebagai basic dari kita memahami relasi dalam ceritanya Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kalian perhatikan, di Kejadian 2 ayat 18 dimulai dengan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Nah, menarik sekali di dalam Kejadian pasal yang kedua, atau mungkin juga pasal yang pertama ya, teman-teman melihat bahwa ketika Allah menciptakan segalanya, dikatakan itu baik, hari pertama, hari kedua baik, sampai puncaknya disimpulkan semuanya sungguh amat baik. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik itu di ayat ini. Dan apa yang menjadi hal yang tidak baik yang disampaikan Tuhan di ayat ini? Dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, jadi teman-teman, ayat ini sebenarnya bukan hanya, ya saya katakan karena saya harus kasih konteksnya. Ayat ini kalau kita perhatikan, ini bukan hanya bicara pacaran, berkeluarga. Tetapi kalau kalian mengerti ayat ini sebenarnya ayat yang berkaitan dengan kemanusiaan secara umum. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi, teori manusia makhluk sosial itu bukan cuma teori sosiologi. Tetapi itulah yang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa manusia diciptakan Allah, didesain Allah bukan untuk hidup seorang diri. Tapi hidup di dalam komunitas, hidup secara sosial. Tidak ada bayi begitu lahir langsung bisa beli susu sendiri, ya nggak ada. Kita melihat semuanya ada dalam konteks. Nah, apakah berarti? Nah, ini mungkin saya harus perjelas ya. Apakah berarti manusia diciptakan berpasang-pasangan? Semua orang apakah harus dan akan menikah? Saya pikir realitanya tidak, ya. Ya, kalau kita lihat ya tidak demikian. Sehingga sekali lagi saya harus katakan ayat ini tidak bisa digeneralisasi hanya untuk pernikahan, tetapi ini untuk kehidupan sosial. Jadi, ya Tuhan Yesus sendiri juga single gitu ya. Tidak menikah, dia bukan manusia yang kurang sempurna. Dan ya saya harus katakan kita perlu mengkritisi kalau dibilang semua orang diciptakan berpasangan. Saya pikir tidak. Ya. Tetapi setiap orang diciptakan untuk membutuhkan orang lain, ya. Ya, makanya saya bilang tadi ya, anak butuh orang tua. Jadi nggak semuanya juga dalam tanda kutip ya, membutuhkan pasangan hidup. Karena ada yang memang Tuhan panggil untuk tidak menikah. Tetapi realitanya, manusia membutuhkan manusia lain. Dan salah satu cara Tuhan memberikan juga kepada manusia adalah pasangan. Dalam arti membangun kehidupan relasi suami istri, keluarga, ya. Nah, jadi itu Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Siapa yang berkata tidak baik? Allah yang berkata tidak baik. Karena itu perhatikan, inisiatifnya pun datangnya dari Allah. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dari sini kita mengerti juga ada kata sepadan dengan dia. Tapi menarik, waktu lihat ayat 19 loh. Katanya tidak baik manusia itu seorang diri. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kok bikin kebun binatang ya? Coba lihat ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi teman-teman perhatikan ya, nggak ada tuh kucing minta, saya kucing dong. Nggak. Adam yang kasih nama ya, kucing lo gitu ya, monyet kau ya. Jadi itu semua yang memberikan adalah manusia. Sorry. Jadi kalau teman-teman perhatikan, Adam diberi kuasa oleh Tuhan ya. Kalau kita lihat di bagian sebelumnya, Kejadian pasal 1, 26, 28, bahwa manusia akan menguasai bumi. Salah satu bentuk menguasainya adalah dia memberikan nama kepada semua makhluk itu. Nah, menarik sekali di ayat yang ke-20, perhatikan kalimatnya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri. Nah, ini menarik. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Teman-teman, menarik untuk memperhatikan bagian ini ya. Jadi kalau kita perhatikan,
Adam setelah memberi nama, lalu sekarang Adam yang sadar nih, tidak menjumpai penolong yang sepadan. Kalau sebelumnya tidak baik itu adalah kalimatnya Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tapi kemudian kalau kita perhatikan, Tuhan tidak langsung ciptakan Hawa. Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri, langsung Allah ciptakan Hawa ya. Karena kalau kita lihat ayatnya, bisa aja kan dari tadi nih ya, ayat 18. Kenapa Tuhan harus buat dulu ayat 19, lalu ayat 20? Bisa aja kan ayat 18, tidak baik manusia seorang diri, langsung ke ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Bisa aja langsung seperti itu. Tapi kalau melihat caranya diceritakan kisah ini, di sini membuat kita menyadari bahwa Allah membangkitkan kebutuhan dalam diri Adam. Allah tidak hanya langsung menciptakan Hawa. Saya bayangkan tuh kalau tiba-tiba Hawa dicipta terus dibawa sama Adam. Nih Adam. Terus Adam mungkin mikir, bakal apaan nih? Buat apa nih ya? Tetapi Tuhan ada kayak lagi nonton TV, tahu-tahu ada iklannya ya. Wah, iklannya hewan-hewan lewat, lalu Adam kasih nama, lalu akhirnya Adam sadar dia tidak punya penolong yang sepadan dengan dia. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, bagi saya menarik nih ya. Kenapa Adam bisa sadar ya? Dari mana datang kesadaran itu? Nah, disinilah saya pikir kalau kita perhatikan, kira-kira Allah ciptakan, ya kita kan penganut mana dulu, telur atau ayam ya? Ya kita tahu Allah ciptakan ayamnya dulu gitu ya. Penghayatan kita sebagai orang percaya demikian. Nah tapi pertanyaannya sekarang begini, Allah menciptakan berapa ekor ayam? Allah ciptakan berapa ekor gajah? Berapa ekor monyet? Ya, dikatakan kepada kita sekalian kalau lihat ayatnya, nggak dikasih tahu begitu ya, tapi kita bisa sense dong ya, pasti Tuhan menciptakannya berpasangan, jantan dengan betina. Jadi saya lagi bayangkan lewat tuh om gajah, tante gajah, Adam namain gajah lo gitu ya, lewat tuh monyet, jerapah, nah semua ini lewat begitu ya. Dan kemudian ketika lewat berpasang-pasangan ya baru Adam sadar begitu bahwa dia tidak ada penolong yang sepadan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, penolong yang sepadan itu dalam Alkitab, pertama itu bicara tentang manusia. Karena Adam tidak ketemu yang sama-sama manusia. Lalu yang kedua, penolong yang sepadan kalau lihat dari kemungkinan berpasangannya diciptakan itu, membuat kita sadar nampaknya itu berkaitan dengan lawan jenis. Jadi penolong yang sepadan yang dimaksudkan di dalam bagian ini kalau lihat konteksnya adalah manusia dan lawan jenis. Kira-kira seperti itu ya. Karena banyak sekali orang memberikan makna sekarang kepada sepadan. Oh, sepadan itu harus kalau S1 sama S1 gitu ya. Saya pikir itu pertimbangan juga, tapi itu pertimbangan psikologis mungkin. Lebih kepada pertimbangan sosial ketimbang pertimbangan. Kalau Alkitab bicara sepadan sama-sama manusia. Kira-kira begitu. Ayatnya tidak mengatakan S1, S2, nggak ada itu ya. Di sini Adam nggak ketemu pasangan yang sepadan. Saya membayangkan mungkin ya sore-sore Adam duduk gitu ya, lihat semua lewat berpasangan, terus mungkin Adam coba gitu ya, om gajah pinjem tante dong, jalan-jalan sore sama tante gajah. Wih, tante gajah kegedean. Sama tante jerapah, wah tante jerapah sore-sore jalan, tante jerapahnya ketinggian. Wah, mau jalan sama tante semut gitu ya, wih tante semutnya kekecilan, hampir keinjek gitu ya. Oh, yang paling mirip tante monyet nih. Wah, udah jalan-jalan sama tante monyet. Ayo tegak tante, bongkok lagi gitu ya. Akhirnya Adam sadar, nggak ada yang sepadan. Nah, disinilah kita lihat Allah bertindak, ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Allah membangkitkan keinginan Adam untuk penolong yang sepadan, tetapi tetap inisiatif untuk memberikan penolong yang sepadan
datang dari Allah sebagaimana yang Allah nyatakan di ayat 18 tadi. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Nah, inilah operasi pertama di dunia, ayat 21 ya. Nah, tetapi memang sampai hari ini kita masih pakai ya polanya ya. Apa tuh polanya? Yang mau dioperasi dibikin tidur ya. Ada anestesi dulu. Itu dari Tuhan itu belajarnya ya. Nggak ada dibelek lagi hidup-hidup. Apalagi sadar-sadar dibelek ya. Nah, jadi kalau lihat Tuhan Allah mengambil rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lihat, Allah mencipta, Allah juga yang membawa kepada manusia itu, kepada Adam. Nah, perhatikan. Lalu berkatalah manusia itu. Wah, jadi Adam, Allah bawa kepada Adam, lalu dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Siapa yang memberi nama perempuan? Adam. Ya, jadi Adam memberi nama kepada perempuan itu, dan dia diambil dari laki-laki. Jadi inilah yang seringkali sampai hari ini di beberapa pernikahan gerejawi itu pakai polanya ini ya. Bahwa nanti istrinya atau calon mempelai wanitanya itu masuk sama orang tuanya ya. Sama bapaknya biasanya. Nah, ini ambil pola waktu Tuhan bawa Hawa kepada Adam. Nah, gitu ya. Jadi Tuhan kan yang bawa Hawa kepada Adam. Jadi cowoknya biasanya sudah nunggu di altar, ceweknya masuk sama bapaknya. Nah, beberapa seperti itu. Ada teman saya, dia mau waktu menikah, ketika ceweknya masuk, dia ngomong, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tapi pada waktu pernikahannya dia gemeteran gitu ya, karena stres gitu. Jadi kalau kita perhatikan, bayangkan ini kutipan langsung loh teman-teman ya. Ayat 23 itu kutipan langsung. Kira-kira bagaimana pertama kali Adam ketemu Hawa? Gimana intonasinya? Gimana ekspresinya? Setelah kita harus ingat konteksnya tadi, semua hewan sudah dinamai. Nggak ketemu yang sepadan. Jadi saya membayangkan tuh, pasti kan Adam nggak ngomong gini, ini dia tulang dari tulangku, kayak kesel banget gitu. Ya, ini dia. Tapi mungkin kalimatnya adalah, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ada excitement karena bertemu dengan yang dia butuhkan. Ayat 24-25 memang konteksnya dijelaskan dalam pernikahannya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, kenapa ini penting untuk kita bicara relasi-relasi kita di dalam kehidupan orang Kristen? Karena saya melihat begini, bahwa kita di dalam kekristenan melihat relasi jadi hal yang penting. Termasuk relasi lawan jenis. Ini bukan sekadar masa puber, masa romantisme, tetapi kalau kita lihat kisah yang tadi, harusnya kita menempatkannya sesuai dengan cerita Allah. Kita ada dalam cerita Allah, berarti bagaimana kehidupan relasi kita pun sedang menggenapkan rencana Allah. Ada kalimat atau ada ayat di Alkitab yang menarik ya. Mengatakan jikalau engkau makan, itu 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus berkata, jika engkau makan atau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Wah teman-teman, waktu saya baca ayat itu pertama kali, sebenarnya sederhana banget ya. Itu kayaknya receh banget gitu. Makan, minum, itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau makan saja buat kemuliaan Tuhan, minum aja buat kemuliaan Tuhan, lalu Paulus berkata, atau melakukan apa yang lain gitu ya. Jadi saya pikir kalau kita tempatkan pacaran misalnya, ya pacaran pun harus untuk kemuliaan Tuhan. Masa makan untuk kemuliaan Tuhan, minum untuk kemuliaan Tuhan, pacaran untuk kesenangan diri? We miss the point. We miss the whole story. Bahwa ini ceritanya Allah.
Sehingga setiap kita yang membangun relasi pun harus ingat. Nah, cuma yang menarik adalah waktu bicara pacaran, pacaran yang benar dalam konteks kekristenan itu tujuannya harus jelas. Pernikahan. Kalau belum siap nikah, ya jangan pacaran. Karena kalau pacaran tanpa tujuan, itu yang bikin pacaran jadi nggak benar. Banyak yang jatuh dalam dosa, tidak memelihara kekudusan. Karena nggak ada tujuan yang jelas. Sementara kalau kita punya tujuan yang jelas, misalnya pacaran tujuannya adalah pernikahan. Kalau pernikahannya kudus, ya pacarannya kudus dong gitu ya. Jadi kita harus membingkai relasi kita di dalam hal yang tepat. Nah, tapi kalau kita maju lebih jauh, di mana ayat-ayat tentang pacaran di Alkitab? Nah, ini menarik untuk kita perhatikan ya, bahwa ternyata di Alkitab tidak ada yang bicara ayat yang secara spesifik bicara pacaran. Loh, kenapa Bang? Karena memang di dalam Alkitab tidak ada konteks berpacaran di dalam budaya penerima Alkitab pertama, yaitu orang Yahudi. Ya, buat mereka pada masa itu, di konteks masa itu, yang ada adalah pertunangan. Karena itu sesuai dengan budaya mereka. Dan mereka tidak kenal pacaran. Lalu bagaimana nih kita yang sekarang mengenal pacaran, apakah nggak alkitabiah? Nah, saya pikir kita harus mengertinya begini. Saya sedikit cerita tentang apa yang kita perhatikan di dalam Alkitab. Konteks pertunangan atau perjodohan sebenarnya ya, misalnya Abraham waktu cari istri buat anaknya Ishak, dia cari dari kaum keluarganya ya. Jadi itu memang di masa yang lampau begitu ya. Pernikahan terjadi di dalam keluarga, dalam klannya ya. Nah, di dalamnya mereka akan bertunangan. Nah, menarik seperti Yusuf sama Maria. Kalian ingat? Yusuf sama Maria itu bertunangan. Nah, pertunangan waktu itu sekuat pernikahan menurut tradisi mereka. Tapi menariknya begini. Pertunangan itu terjadi misalnya 1 tahun sebelum mereka dianggap sah sebagai suami dan istri. Masih ingat, makanya Yusuf sama Maria itu sudah bertunangan kata Alkitab. Tetapi orang yang bertunangan itu meskipun sudah sekuat pernikahan ikatannya, karena kalau kalau mau memutuskan pertunangan waktu itu seperti yang Alkitab tulis di Matius 1, Yusuf mau menceraikan Maria. Jadi, loh, kamu pasti bingung, katanya bertunangan kok cerai? Karena konteks waktu itu, pertunangan itu sekuat pernikahan. Orang yang bertunangan di masa itu, dalam budaya waktu itu, mereka akan bertunangan tetapi masih pulang ke rumah masing-masing. Makanya, dalam masa itu, kalau kita ingat, Yusuf Maria sudah bertunangan, tetapi masih pulang ke rumah masing-masing. Makanya ketika Maria bilang dia hamil, Yusuf tahu Maria hamil, mengandung, loh kaget dia. Karena mereka belum pernah hidup bersama sebagai suami istri. Jadi menarik juga, masa pertunangan adalah persiapan sebelum masuk lebih jauh dalam pernikahan, dan masa mereka masih pulang ke rumah keluarga masing-masing, dan tidak boleh berhubungan badan. Jadi itu memelihara kekudusan. Itu masa apa dong? Nah, saya mengertinya ini masa mengenal. Masa mengenal, karena kan memang mereka belum kenal sebelumnya, ditunangkan, sudah bertunangan, masa mengenal, dan masa yang mereka harus jaga kekudusan sampai nanti dipersatukan dalam pernikahan. Makanya waktu Yusuf tahu, Yusuf katanya berniat menceraikan Maria diam-diam. Tapi malaikat nampak kepada Yusuf dan berkata, jangan ceraikan Maria, yang di dalam kandungannya dari Roh Kudus. Jadi kalau kita perhatikan, ada pengenalan. Nah, ini yang penting. Ada pengenalan. Nah, di dalam budaya kita sekarang, pengenalan itulah yang kita sebut dengan berpacaran ya, maksudnya gitu ya. Pacaran itu jadi masa pengenalan. Jadi meskipun tidak ada kata pacaran di Alkitab karena nggak ada dalam konteks budaya mereka, tapi kita bisa kira-kira membawanya dalam konteks kita. Itulah pacaran. Dalam kaitan di dalam pacaran kita saling mengenal, masa persiapan sebelum pernikahan, dan di dalam kekudusan. Jadi
Ini prinsip-prinsip penting ya, prinsip tentang hidup ya, harus lawan jenis gitu ya. Itulah penolong yang sepadan tadi ya, sama-sama manusia. Lalu kemudian sesama orang percaya. Dulu abang selalu bilang, pertama yang cari yang seiman. Nah, belakangan nggak gitu lagi ya. Pertama cari lawan jenis dulu, baru seiman gitu ya. Karena banyak orang bilang, iya bang, kami saling mencintai, padahal sesama jenis, nggak boleh gitu ya. Nah, jadi ini prinsipnya, tujuannya pacaran adalah pernikahan, harus di dalam kasih, di dalam kekudusan, dan tadi tuh ya, apapun yang kamu lakukan, 1 Korintus 10:31, untuk kemuliaan Tuhan. Makan, minum, pacaran, studi, apapun tempatkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, beberapa prinsip dari ayat-ayat tadi, kalau kita perhatikannya dalam Kejadian 2:18-25. Pertama, Allah yang menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menjadi penolong yang sepadan. Kalau kita lihat dalam konteks pernikahan, maka itu pun adalah inisiatif Allah. Dan perhatikan, Allah lah yang memberikan hubungan seks dalam relasi suami dan istri. Dalam konteks pernikahan, saya pikir kita jangan anti sama seks ya. Kenapa? Karena Tuhan yang ciptakan seks. Tuhan yang ciptakan maksudnya hubungan seksual begitu ya. Nah, inilah yang Tuhan rancangkan. Tapi itu harus dinikmati dalam relasi yang eksklusif, suami dan istri. Karena itu langsung aja kita mengatakan kekristenan kita menolak premarital sex. Seks sebelum pernikahan. Kita menolak extramarital sex. Sudah menikah, masih lagi having sex with others. Oh, nggak bisa. Aduh, masa istri gue dia mulu gitu. Masa suaminya dia terus gitu ya. Cari yang lain, ada ekstra. No, kita menolak itu. Dan karena itu juga Alkitab secara tegas kita bisa menarik prinsip kita menolak homoseks, lesbian, bisex. Karena manusia diciptakan dalam konteks seperti itu. Tapi bang, buktinya ada yang seperti itu. Nah, kita harus lihat itu bukan sesuatu yang Alkitab nyatakan. Dalam arti ya, dosa membuat manusia bisa menyimpang. Sehingga orang-orang seperti ini tidak kita musuhi. Mereka orang yang butuh Tuhan. Tapi kita mesti mengajak mereka untuk melihat kebutuhan mereka akan seks yang sesungguhnya yang Tuhan ciptakan. Jadi seks dalam konteks pernikahan itu dinikmati tanpa rasa takut, tanpa sembunyi-sembunyi, dan tanpa harus membayar. Kalau kamu nikmati seks dalam, ya maksudnya sembunyi-sembunyi dalam arti ketakutan gitu ya, takut nanti ketahuan karena selingkuh dan seterusnya. Nah, itu bukan seks yang Tuhan rencanakan. Seks yang Tuhan rencanakan dalam relasi yang indah suami dan istri, dan keduanya dalam ikatan yang indah. Nah, jadi karena itu kalau orang nanya, gimana dong bang kita misalnya memperhatikan ini ya, bagaimana relasi berpacaran? Saya pikir kita harus lihatnya dalam relasi pernikahan ya. Kenapa? Karena kan tujuannya pernikahan. Nah, saya kasih beberapa prinsip sebelum saya nanti tutup dengan bagaimana ya. Pernikahan dalam 2 ayat tadi, ayat 24 dan 25, saya mengutip kalimat pendeta John Stott ya. Dia mencoba dari ayat yang singkat ini, dia memberikan gambaran pernikahan seperti ini. Jadi pernikahan menurut tujuan Allah adalah persatuan heteroseksual dan monogami. Nah, menarik tuh ya. Ternyata di Alkitab tuh jelas, 1 Adam, 1 Hawa. Kamu bilang, tapi Salomo banyak istrinya bang. Mesti lihat, itu bukan sesuatu yang Allah kehendaki. Di Alkitab itu banyak yang ditulis, jangan pikir pasti harus kita tiru ya. Beberapa bagian justru kita diberikan kebebasan untuk perhatikan. Lihat, ini benar atau tidak. Daud punya banyak istri, Salomo punya banyak istri. Ya, kita mesti memperhatikan, itu bukan rancangan Allah yang seharusnya. Jadi dikatakan persatuan heteroseksual dan monogami yang melibatkan komitmen seumur hidup dan penuh cinta antara satu laki-laki dan perempuan, dimulai dengan meninggalkan orang tuanya, disaksikan umum karena dia meninggalkan keluarganya. Makanya kalau kita sekarang pernikahan ada saksinya ya. Kristen menolak tuh pernikahan di bawah tangan kah, di bawah meja gitu ya, yang rahasia-rahasia. Karena akhirnya orang jadi nggak tahu. Makanya di gereja sebelum orang itu dinikahkan, diumumkan. Ada yang keberatan nggak? Tahu-tahu udah pernah married dia, atau punya istri, atau punya anak gitu ya. Harus jelas.
disaksikan umum, dan persatuannya disempurnakan dengan hubungan seksual. Dari sini apa yang bisa kita perhatikan? Ya, pernikahan adalah heteroseksual. Monogami, komitmen umum hubungan seksual. Karena itu kita menolak ya. Pernikahan sejenis kita menolak. Itu tidak sesuatu yang alkitabiah. Tapi ada gereja yang lakukan. Itu pasti bukan gereja yang benar. Gereja yang tidak memegang Alkitab, tidak menjunjung tinggi kebenaran firman. Kita menolak LGBT dalam arti perilaku mereka, bukan orangnya ya. Perilakunya itu hal yang tidak tepat. Ya, kita juga belajar gitu ya. Nah ini kan kalau kita lihat tujuan pacaran itu untuk pernikahan, maka kita bisa tarik tuh ya. Itu harus dua pihak ya. Harus dua pihak sama-sama saling mengasihi. Nggak bisa kan cuma satu. Cinta kan nggak bertepuk sebelah tangan ya. Nah waktu menjalaninya pun hati-hati. Sekarang itu banyak yang bucin-bucin gitu ya. Asal kau bahagia walaupun nggak sama aku. Apa sih gitu ya. Kalau udah bukan milikmu, udah dia sama orang lain, relakan, move on gitu ya. Hati-hati dengan bucin-bucin ini ya. Termasuk juga kalau kita perhatikan ya, kita menolak nih kisah cinta beda agama gitu. Tuhan kita sama, rumah ibadahnya aja yang beda. Loh, kalau Tuhan kita sama, ini benar ya. Kalau benar sama, kenapa nggak dia jadi agama kita aja? Kan sama. Atau ya kamu jadi agama dia, kan sama. Oh enggak, nanti kalau kami married, kami pegang agama masing-masing. Hah? Itu orang-orang yang egois ya. Nggak mikirin gimana nanti kalau punya anak, anaknya nanti harus bingung lihat orang tua seperti itu, begitu ya. Jadi kita menolak juga tuh. Sudah menikah masih affair sana-sini, begitu ya. Kita menolak free sex. Dan bagi saya hati-hati dengan konteks zaman kita sekarang. Salah satu yang membuat seks begitu kehilangan makna adalah pengaruh pornografi yang merajalela. Jadi kalau ada dari teman-teman yang terikat dengan pornografi, mari mohon kita bereskan di hadapan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat buruk. Banyak pernikahan bahkan hancur gara-gara pornografi. Jadi ini bukan sesuatu yang dinikmati waktu masih lajang ya. Beberapa orang sesudah menikah pun masih terjerat pornografi. Nah, jadi, kenapa? Karena itu saya ingin ingatkan ya, kenapa kita perlu berpikir serius kalau memilih teman hidup? Dampaknya terhadap pribadimu. Kamu makin bertumbuh kah atau makin mundur secara rohani? Dan dalam persekutuan juga kita mesti ingat ya, apakah kamu jadi teladan atau bahkan jadi batu sandungan? Nah, ini ayat yang tadi abang bilang ya, 1 Korintus 10:31. Nah, sebagai penutup, secara sederhana kalau ditanya, lalu kalau mau memilih teman hidup tuh harus bagaimana bang? Ya, prinsip umumnya kan harus lawan jenis, seiman. Nah, uniknya begini, Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih. Ya, jadi betul Tuhan menyediakan, tetapi juga dalamnya kita diberikan kebebasan untuk memilih. Yang ada di Alkitab, Alkitab memberikan kepada kita rambu-rambunya. Makanya ini aspek-aspek yang perlu jadi pertimbangan waktu kalian memilih teman hidup. Maaf. Ini aspek-aspek yang perlu ada jadi pertimbangan waktu memilih teman hidup. Perhatikan, saya katakan ini aspek-aspek yang perlu ada dalam arti begini. Setiap budaya, waktu itu biasanya ya memang mengangkat tinggi salah satu bagian. Ya, misalnya kalau kalian perhatikan konteks orang jatuh cinta dan dalam kondisi sekarang itu yang sangat diangkat tinggi itu adalah perasaan. Nonton drama, denger lagu, kayaknya perasaan tuh segala-galanya gitu ya. Budaya semboyan ikuti hatimu, ya perasaan tuh nomor satu. Harus dapat chemistry-nya. Nah itu istilah yang paling sering saya dengar. Iya bang, harus ada chemistry-nya. Saya nggak bilang bahwa memilih teman hidup itu nggak butuh chemistry. Tetapi ingat yo, chemistry bukan segala-galanya. Ada juga yang bicara karakter. Karakter juga baik, itu pertimbangan. Tapi karakter pun bukan segala-galanya. Jadi aspeknya itu bukan hanya perasaan, bukan hanya karakter,
Teman-teman harus punya akal sehat, berpikir, kenal dia dengan baik gitu ya. Cari orang-orang yang kenal kalian juga. Kalau bisa ada penasehat yang memberi pertimbangan. Tentu kalian yang ambil keputusan, tapi kan pertimbangan-pertimbangan orang lain juga penting untuk didengar. Kenapa anak seringkali kalau lagi jatuh cinta tuh nggak pakai akal sehat? Katanya maaf katanya tai kambing pun rasanya coklat. Jadi berarti akal sehat dipakai, ya dipakai juga. Tapi apakah akal sehat segalanya? Enggak juga. Perasaan harus dipakai, tapi juga bukan segalanya. Komunikasi dengan doi, dan juga bahkan penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi saya lagi membayangkan begini. Mari kita lihat ini dalam keseluruhan. Karena kalian kan bergumul memilih teman hidup, masa pengenalan, PDKT sampai pacaran, sampai sebelum pernikahan. Itu perlu mempertimbangkan aspek-aspek ini. Ada teman yang waktu itu maaf ya dalam pacaran aja udah KDRT. Ceweknya pernah ditendang. Ceweknya yang cerita sama saya. Lalu pernah satu waktu dia ditendang. Lalu pernah dia didorong jatuh dari motor. Begitu ya. Saya pikir waktu cewek itu cerita saya juga mikir gini. Ih bodoh banget sih nih orangnya. Bodoh banget ya. Terus kemudian saya bilang kenapa kamu saya nggak bilang ini ya. Saya bilangnya coba pertimbangkan untuk mengakhiri relasi. Karena saya lihat ini relasinya nggak sehat. Nah terus ini kalimatnya dia nih, sok rohani banget. Aduh bang, dia kan jawaban doa. Dulu kami berdoa. Yes, kamu berdoa. Jadi ini nomor 4 mungkin ya. Tapi kamu nomor 4-nya kuat, nggak pakai akal gitu ya. Iya, nanti kan dia bisa berubah. Bagus kalau dia berubah. Kalau dia nggak berubah, pertanyaan saya adalah apa yang menjamin dia berubah? Dia mau dilayani nggak? Mau ikut konseling nggak untuk memperbaiki karakternya? Susah bang, dia nggak terlalu suka kebaktian, nggak selalu suka persekutuan. Jadi akhirnya saya jadi menyimpulkan kita pun nggak cuma cari orang asal Kristen ya, tapi harus Kristen bertumbuh. Ini jadi pemimpin keluarga, jadi pasangan hidupmu seumur hidup. Biarlah bukan cuma sekedar Kristen, tapi Kristen yang bertumbuh. Nah jadi ada lagi yang pulang KKN nih. Wah pulang KKN dari daerah terjadilah cinlok-cinlok ya. Karena memang perasaan itu gampang tumbuhnya. Ada yang perhatiin dikit, cewek gampang banget baperan. Jadi perasaannya, bang, gue dapet banget chemistry-nya selama kita di sana tuh deket banget, bang. Ih, bang, karakternya juga bagus banget, bang. Iya, terus masalahnya apa? Iya, bang, bukan orang Kristen. Ya sudah, nggak usah didiskusikan gitu. Mau chemistry-nya dapet banget, karakternya bagus banget. Kalau bukan anak Tuhan, sorry, no. Jadi kadang-kadang jangan cuma lihat satu aspek. Wih, dapat banget chemistry-nya. Iya, tapi laki-laki sama laki-laki ya jangan. Dapat banget bang, karakternya bagus. Nggak seiman. Jadi disinilah saya pikir, mari berpikir dengan utuh. Dan karena itulah saya pikir Tuhan akan menolong kita untuk memutuskan bagaimana perjalanan kita untuk memilih teman hidup. Nah, jadi itu hal-hal yang mungkin abang bisa sampaikan malam ini. Dan saya berharap teman-teman dalam pergumulanmu mengerti ini kisahnya Allah, termasuk kisah relasimu. Dan bangunlah relasimu di dalam takut akan Tuhan. Carilah orang yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, dan juga cinta kamu tentunya ya. Dan itu sebuah proses seumur hidup. Baik, thank you. Saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, baik langsung ataupun mungkin tulis di kolom chat, nanti saya coba baca ya. Wah, terima kasih Pak Alex atas firman yang diberikan. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung atau ada pertanyaannya, bisa banget nih ditanyakan secara langsung ataupun melalui kolom chat yang berada di Zoom meeting ini. Gimana teman-teman?
Ini ada dari Deborah ya. Deborah bertanya, ingin bertanya bagaimana memikirkan dan menggumulkan kita itu menikah atau selibat. Thank you ya pertanyaannya. Saya pribadi adalah orang yang melihat keduanya adalah panggilan Tuhan. Dalam arti begini, kita dipanggil, jadi berarti itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan, kalau kita bicara panggilan, berarti ada yang manggil dong ya. Nah, saya melihat menikah itu ya panggilan Tuhan. Tuhan memanggil, memberikan kesempatan untuk menikah. Nah, dengan demikian pada saat yang sama Tuhan juga memanggil orang dalam arti tidak menikah. Atau sebelum kamu menikah. Nah, saya melihatnya begini, sebelum kamu menikah ya panggilanmu adalah tidak menikah. Kan belum menikah. Kalau kamu menikah ya panggilanmu adalah menikah. Jadi saya melihatnya dalam pergumulan, kadang jangan buru-buru langsung memikirkan saya mau selibat begitu. Memang ada di dalam kekristenan misalnya seperti orang-orang yang hidup membiara, mereka langsung memutuskan ya menjadi orang yang selibat begitu ya. Nah, cuma buat kita secara umum, yang khususnya bagi yang Protestan, kita melihatnya sebagai panggilan yang tetap terbuka. Jadi saya mengatakan, ketimbang buru-buru kamu bilang kamu selibat, mendingan begini ya, kalau saya belum menikah, ya ini kesempatan saya melayani Tuhan. Kalau saya nanti menikah, ini kesempatan melayani Tuhan. Jadi terbukalah sebelum engkau menikah, itu kamu masanya single berarti. Dan kesinggelanmu itu pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Dan waktu menikah, pakailah pernikahanmu pun untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, saya prinsipnya begini ya. Kamu itu single selama kamu belum menikah. Itu aja prinsipnya. Jadi, termasuk begini. Terbukalah ya. Kalau ternyata Tuhan memberikan perasaan kepada kamu. Jadi, jangan buru-buru tutup dirimu. Saya selibat, nggak mau menikah begitu ya. Nah, bagi saya rasanya tidak demikian konteksnya. Nah, tapi itu butuh diskusi yang panjang juga. Nanti kalian bisa, kalau kalian tertarik, nanti masuk ke channel YouTube saya. Coba cari tentang singleness ya. Ada satu bahasan di situ dengan seorang pendeta yang sangat baik saya pikir. Nanti kalian bisa lihat di situ ya. Saya lanjut. Bang Alex izin bertanya, jika dalam pernikahan terdapat perselingkuhan yang berakhir pada perceraian, bagaimana respon kita? Mungkin orang tersebut orang yang dekat dengan lingkungan kita. Ya, memang kita mesti memahami inilah realita yang juga terjadi. Karena itu saya harus katakan, teman-teman, sebenarnya tidak, Alkitab tetapkan, Yesus pun nggak setuju dengan perceraian. Tetapi ada kalimat Yesus begini, karena ketegaran hatimu, Musa memberikan kamu surat cerai. Jadi realitanya dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, seringkali perceraian jadi pilihan. Nah, tapi kalau kita mau jujur juga belajar melihat kepada apa yang Tuhan rindukan, ya Tuhan nggak mau sebenarnya kita cerai. Nah, terus gimana dong sikapnya Bang? Ya, kalau buat saya berarti satu sisi begini, cari pasangan baik-baik, kenal baik-baik. Itu pun ya nggak ada jaminan, karena orang harus terus bertumbuh. Jadi ada juga yang gini, dulu dia ketemunya di PMK kok, anaknya rohani gitu ya. Tapi bukan cuma kerohanian masa dulu. Banyak alumni sesudah menikah malah nggak punya relasi dengan Tuhan, nggak lagi hidup dalam firman, sibuk cuma cari duit. Dulunya pengurus di PMK, dulunya aktif di komisi. Jadi kadang-kadang saya mikir kerohanian itu bukan nostalgia ya. Itu mesti dibangun terus dalam kehidupan, bahkan rumah tanggamu ke depan. Jadi ya satu sisi cari pasangan baik-baik yang terus bertumbuh. Di sisi lain ya realita itu membuat kita juga harus melihat. Nah, saya nggak tahu nih beberapa gereja, soalnya gereja-gereja punya pandangan yang berbeda tentang cerai. Ada yang mengatakan, oke, kalau cerainya terjadi, maka misalnya kalau itu cerai hidup, maka orang itu pasangannya nggak boleh menikah lagi. Satu-satunya cara dia menikah lagi adalah dia mesti bebas dari
Misalnya salah satunya meninggal, barulah boleh menikah lagi. Nah itu tidak semua gereja begitu, tapi ada yang seperti itu cara pandangnya. Jadi saya melihat, makanya saya nggak tahu nih, bagaimana respon kita. Nah, respon terhadap apa nih? Respon pada dia menikah lagi kah? Kalau sudah cerai, sebenarnya gini, dia mungkin cerainya di pengadilan, tapi kan di hadapan Tuhan tuh nggak ada perceraian gitu loh. Itu konsep utamanya ya. Jadi buat teman-teman yang punya saudara, keluarga yang dekat seperti itu, ya bagian kita tentunya kita berdoa. Kita tentunya bahwa mereka dalam doa, kita bersaksi juga kepada mereka, ingatkan mereka bahwa kadang-kadang gitu ya, gampang nggak ya mengampuni yang sudah selingkuh? Kenapa pilihannya hanya cerai? Kalau kita pakai pilihan Kristen kan, bisa nggak ya kita belajar mengampuni? Waduh, itu nggak gampang, Bang. Yes, saya ngerti nggak gampang. Tapi bukan nggak mungkin. Jadi memang ini juga jadi pergumulan buat banyak. Karena dunia sekarang, apalagi selebriti kawin cerai begitu, jadi kesannya kalau Kristen diselingkuhin, pilihannya cuman ceraiin. Padahal masih ingat Hosea misalnya ya, Tuhan bilang kawinin lagi istrimu atau datang lagi sama istrimu. Berarti ada pengampunan, kasih yang melimpah. Nah ini nggak mudah. Saya harus katakan nggak mudah. Tapi ya itulah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk hal tersebut. Jadi, sorry, saya nggak tahu persis respon yang kamu tanya terhadap apanya ya, Dek. Satu lagi. Bang Alex, izin tanya. Semisal saat pacaran memenuhi keempat aspek tadi, tapi pada saat menikah muncul sifat asli atau pengaruh dari luar. Kristen menganut monogami. Apakah dalam pernikahan yang toksik adalah pilihan yang tepat, mengingat perceraian tidak diperbolehkan? Karena itu pacarannya baik-baik gitu ya. Nah ini kalau kita masuk tips and trick pacaran juga, apa yang dilakukan dalam pacaran? Apakah dalam pacaran itu juga kita melakukan aktivitas bersama misalnya, yang mungkin membuat kita jadi kenal lebih terbuka? Ketimbang misalnya, memang saya harus ingatkan buat teman-teman ya, sudah pacaran begitu lama aja, kadang-kadang waktu masuk pernikahan aja kita kayak, hah? Ini orang kok kayak gue nggak kenal gitu ya. Bisa begitu. Bahkan pengenalan itu memang sebuah proses seumur hidup. Kalian lihat aja papa mamamu gitu ya. Kadang-kadang sudah menikah sekian puluh tahun aja masih misalnya bapaknya ngomong, saya nggak tahu mamamu tuh kayak mana. Loh, udah 40 tahun loh sama-sama misalnya. Udah 20 tahun bersama. Mungkin mamanya bilang, saya nggak ngerti bapakmu itu ya. Jadi memang pengenalan itu seumur hidup. Nah, disitulah pentingnya yang tadi abang bilang, terus bertumbuh. Saya tetap melihat kalau orang itu terus bertumbuh, meskipun mungkin karakter aslinya keluar waktu pernikahan, tapi dia mau terus bertumbuh, ada harapan untuk perubahan. Tapi kalau sudah tidak bertumbuh sama-sama, tidak berjuang sama-sama, karena itu memang penting kalian pahami begini ya, semua aspek itu harus bertumbuh tuh, harus bertumbuh, termasuk perasaan. Perasaan itu paling gampang hilang. Ya begitu misalnya pacaran berantem langsung, apa sih? Hilang perasaannya. Apakah selesai? Makanya dalam kekristenan yang mempertahankan pernikahan, yang mempertahankan relasi itu bukan hanya perasaan, akal sehat, tapi komitmen. Di hadapan Tuhan, di hadapan altar Tuhan, kita berjanji. Makanya kita sudah ditolong di dalam pacaran belajar punya komitmen. Misalnya kalau udah komitmen sama satu orang, ya udah jangan buka cabang di semua fakultas ada pacarmu ya, sok ganteng, sok cantik gitu. Enggak lah. Komitmen itu yang mempertahankan. Kenapa? Karena kalau bicara perasaan tuh gampang hilang. Nggak ketemu 3 hari, nggak kontak 3 hari, tiba-tiba kamu kontak sama orang lain, bisa hilang tuh. Bisa begitu. Suami istri, tiba-tiba istrinya kentut, suaminya kentut, bau banget sih bapak, marah, perasaannya hilang. Bisa begitu loh. Tapi gara-gara kentut cerai kan bodoh banget gitu. Nah ini butuh ada yang lebih kuat mempertahankannya adalah komitmen. Komitmen, makanya dalam pernikahan kita diminta berjanji menerima suka dan duka, sakit dan sehat. Karena bukan perasaan, bukan cuma akal sehat. Akal sehat saya, kalau istri saya tidak berguna, ngapain dipertahankan? Mungkin kan akal sehat berpikir begitu. Tapi ya disinilah makanya pernikahan itu
kenali baik-baik. Kalau perlu konseling sebelum pernikahan. Saya pikir itu banyak sekarang layanan konseling sebelum pernikahan untuk menolong kita kenal lebih dalam. Tapi kalau memang sudah menikah, nggak boleh cerai, maka kalau ada masalah bagaimana? Ya, cari solusi dengan datang ke hamba Tuhan, ke konselor Kristen, coba perbaharui lagi relasi, bertumbuh bersama. Saya pikir harus berjuang. Kalau sakit aja kita ke dokter. Maka waktu pernikahan kita sakit gitu ya, misalnya ada ini, harusnya kita ke dokter juga. Nah, dokternya itu kan hamba Tuhan, konselor, orang-orang yang dewasa dalam rohani. Itu bisa menolong kamu keluar dari pergumulan ketimbang langsung begitu ada masalah, konflik, pilihannya cerai. Saya ketemu beberapa, ya sedihnya alumni-alumni kita juga ya. Menikah berapa lama kalian? Ya baru 6 bulan cerai. Kenapa nggak cocok? Hah? Baru 6 bulan nggak cocok. Aduh, gimana tuh ya? Jadi kadang-kadang sedih juga sih. Ini banyak pertanyaan, yang mana dulu ya? Sebentar. Jadi kalau toksik itu, karena gini ya, balik lagi, kalau sudah menikah tuh pilihannya nggak ada lain. Pilihannya adalah tetap mempertahankan. Kalaupun sampai harus bercerai, saya pikir itu adalah sesuatu yang, ya karena kekerasan hati kita gitu. Makanya ada yang bilang begini, perceraian itu terjadi biasanya karena tidak jelas di awalnya. Ada yang begitu. Ada juga yang jelas di awalnya, tetap aja cerainya. Masalahnya berarti mungkin waktu menjalaninya mereka tidak mengalami pertumbuhan. Jadi itu perlu kita tahu baik-baik konteksnya dulu ya. Berbatasan pacaran yang sehat itu seperti apa ya, Bang? Yang sehat itu tentunya tidak membuat kita jatuh dalam dosa. Ada, kalau kalian pacaran sebaiknya tetapkan batas-batas keintiman. Karena pacaran itu kan sudah bisa dekat secara fisik, pergi berdua, jalan berdua. Tapi mari kita punya batasan ya. Kita itu punya kelemahan, setiap orang. Kalau kamu kelemahannya juga dalam bidang seksual, maka harus tahu betul. Dan memang ya namanya kita tertarik sama lawan jenis, ada erosnya gitu ya. Sehingga itu jangan dihilangkan. Gak boleh kasih eros, gak boleh kasih eros. Itu kasih yang Tuhan kasih. Tapi memang konteksnya suami dan istri. Nah, karena itu nafsu atau birahi itu harus dikendalikan. Ada orang pegang tangan aja udah terangsang. Nah, itu jangan. Jadi kalau kamu orang yang seperti itu, jangan waktu pacaran pegangan terus gitu ya. Kamu itu namanya feeding dalam psikologi ya, memberi makan kepada keinginanmu. Nah, lama-lama bisa gampang sekali jatuh dalam dosa. Jadi makanya kalau ada yang nanya, batasannya apa, Bang? Buat saya bahkan kalau pegangan tangan itu sudah membuat kamu korslet, ya udah nggak usah pegangan tangan. Boleh ciuman nggak? Ya, itu mah kejauhan ya. Jujur aja kalau saya harus katakan pacaran yang sehat, Tuhan itu gini loh. Tuhan ciptakan kita tuh dengan saraf-saraf yang penuh kenikmatan. Tuhan bukan anti kenikmatan, Dia yang ciptakan kok. Di sekitar bibir, di leher, ya, di bagian dada, di bagian alat kelamin. Semuanya tuh Tuhan ciptakan dengan kenikmatan. Tapi itu harus dinikmati dalam konteks pernikahan. Jadi kalau orang bilang, ciuman, bagi saya hati-hati. Boleh ciuman, kalaupun boleh, itu ciuman di depan umum. Mungkin waktu dia ulang tahun, dan itu hanya cium pipi. Gitu. Udahlah, itu aja gitu ya. Itu aja udah bikin korslet mungkin ya. Jadi jangan kalau di kosan berdua, saling merangsang, aduh itu udah terlalu jauh. Pak Alex bertanya, jika kita memiliki pasangan yang masih sifatnya kurang baik, apakah kita sebagai pasangan perlu membimbingnya mencari seorang yang sifatnya lebih baik? Ini pacaran itu perlu kamu punya banyak pertimbangan. Ya, saya harus katakan juga makanya perlu pengenalan. Tidak ada teori yang kalau dia sekali nggak bagus, putusin. Nggak begitu juga. Nah, cuma perubahannya itu kamu juga bertanya kan, mau sampai kapan? Ada yang begini. Waktu pacaran nggak kelihatan berubah. Terus kemudian dia bilang, mungkin kalau menikah, Bang, dia berubah. Nah, ini bagi saya hati-hati juga. Jadi memang nggak ada teorinya. Tapi perlu kita dengan prinsip-prinsip yang kuat. Karena itu makanya di dalam menikah, sebelum menikah, gereja melakukan bimbingan pranikah.
Dan beberapa orang waktu bimbingan pranikah akhirnya memutuskan kami nggak jadi menikah. Bisa begitu juga. Karena kalau bimbingan pranikahnya baik, itu termasuk membongkar hidup. Sehingga dipaparkan kepada pasangannya. Dia masih begini loh, kamu siap nggak terima dia? Nah, dan orang itu juga mau siap berubah nggak? Jatuh cinta tuh gampang teman-teman. Lihat sekali, wih senang, cantik, ganteng. Jatuh cinta tuh gampang. Yang susah itu adalah mempertahankan dan terus membangun cinta. Gimana tuh habis menikah masih terus membangun cinta kepada pasangan kita? Ya? Oke, ini pertanyaan terakhir kali ya. Bagi kita yang sudah menjalin relasi pacaran, bagaimana kiranya berpacaran tidak hanya sekedar menjadi status, tapi bisa semakin peka akan kehendak Tuhan dalam berpacaran dan ada hal yang dipersiapkan bersama? Ya, nanti mungkin pertanyaan lebih jauh, pacarannya ngapain kali ya? Bagi saya pacaran yang baik memang ada apa ya? Sebentar. Tentunya ada hal-hal yang dibangun bersama begitu. Saya coba share slide terakhir kali ya. Sebenarnya slide saya banyak, cuma saya tahu waktu juga terbatas gitu ya. Menjalani masa pacaran ini beberapa jenis aktivitas yang sehat untuk dilakukan. Tanya masa depan, visinya apa ya, maksudnya mau membangun keluarga seperti apa. Jadi mereka kalau pacaran kita isinya tepat, itu kan nggak cuman ya nanti kita ke bulan ya dek, nanti kita jalan-jalan ya bang, kita pergi beli sepatu kulit rusa gitu. Enggak lah, kita akan bicara hal-hal yang perlu jelas untuk membangun masa depan. Get to know the immediate and extended family. Siapa aja sih keluarganya gitu ya. Beberapa orang waktu tahu keluarganya pasangannya mulai was-was tuh ya. Ada teman yang waduh ternyata papa mamanya konflik bang, nggak cerai sih tapi konflik, satu rumah tapi nggak tidur sekamar. Terus saya bilang kenapa? Saya takut nanti anaknya juga begitu ke saya. Wah ini gimana nih ya, perlu kamu kenal. Bagaimana kenalnya? Nah saya bilang ya cobalah belajar, coba tanya gimana pandangan dia terhadap relasi papa mamanya mungkin. Ya, bangun dengan spiritual atmosphere, PA bersama, doa bersama. Nah having fun juga masuk gitu ya, lihat cara dia makan. Kalau makan makananmu diambil semua misalnya ya, mesti tahu juga ya. Dan ada hal-hal yang memang kelihatan waktu keseharian ketimbang sesuatu yang direncanakan. Tentang mimpinya gitu ya, itu ngomongnya jangan minggu depan kita ngomongin mimpi ya. Ini sesi minggu depan mimpi pacaran kita, sesi minggu depan PA. Itu kadang-kadang nggak keluar aslinya ya. Nah termasuk pikirin nanti habis menikah, kalau Tuhan kasih keturunan mau berapa anak, nanti kemudian siapa yang bekerja, papa mamamu nanti kalau masih hidup tinggal dengan siapa. Itu kan semua perlu dibicarakan. Kita perlu punya rumah sendiri, belinya di mana, nanti sesuai dengan kalau ada anak siapa yang harus tinggal di rumah gitu. Nah itu semua sesuatu yang bisa dibicarakan. Nah pacaran yang sehat, saya pikir juga hal-hal seperti itu ya. Nah ini keintiman fisik, masa kenal bukan penyesuaian fisik. Makanya tetapkan batas-batas keintiman. Nah kalau masih lajang, jangan juga desperado gitu. Aduh aku lajang, kayaknya berakhir hidupku. Berdoa, minta sama Tuhan. Ingat inisiatif memberikan pasangan hidup dari Tuhan. Nah berusaha juga terbuka ya. Jangan tunggu di kos cuma doa gitu ya. Belajar jalin relasi, buka mata, buka hati. Bersabar, jangan sampai menyesal karena salah pilih. Banyak yang, maaf ya, udah lama nunggu, nggak ada. Begitu udah umur-umur tertentu, siapa saja. Waduh. Ya, itu juga nggak tepat. Jadi berserah dan nikmati masa-masa ini. Oke ya, jadi saya berharap ini bisa menolong teman-teman secara khusus untuk bergumul dari sekarang dengan serius. Dan saya percaya Tuhan sanggup mengaruniakan dan memimpin kamu bertemu dengan pasangan yang bukan berarti selesai kalau udah ketemu, tapi kalian berjuang bersama, membangun keluarga, membangun perasaan, membangun pemahaman, pengenalan lebih dalam kaitan cerita besar Allah. Sehingga pertanyaannya nanti adalah bagaimana keluarga kami?
bisa menggenapkan rencanamu dalam kehidupan ini. Ya. Baik, saya tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih firman-Mu, setiap wawasan yang sudah kami dengar, biarlah menolong kami juga untuk menyiapkan diri lebih baik lagi, memasuki relasi-relasi yang Tuhan rancangkan bagi kami. Tidak ada dari kami yang sudah sempurna, tapi kami butuh terus dalam Tuhan dan terus bertumbuh. Dan itulah kekuatan harapan kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk sesi malam ini. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.